Shalom damai sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Makna Gereja. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Banyak kesalah pengertian mengenai ayat ini dengan mengatakan bahwa Petrus adalah batu karang yang menjadi pemimpin gereja yang pertama. Namun bila mana kita membaca Alkitab dengan teliti, maka kita dapatkan beberapa hal yang penting sebagai berikut. Yang pertama, Mesias adalah digambarkan sebagai sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Yesaya 28 ayat 16. Yang kedua, Petrus katakan Kristus menggenapi ramalan tersebut dengan mengatakan batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. 1 Petrus 2 ayat 4. Yang ketiga, Paulus menyebutnya Kristus sebagai satu-satunya fondasi yang pasti dengan berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan batu karang dalam Matius 16 ayat 18 adalah Yesus sendiri, batu yang kokoh sebab kata yang dipakai adalah Petra. Sedangkan untuk Petrus digunakan kata Petros yang berarti batu yang berguling. Di dalam kitab suci kata gereja adalah terjemahan dari bahasa Yunani, ekklesia, yang berarti dipanggil keluar. Ungkapan ini pada umumnya digunakan untuk orang yang mengadakan pertemuan apa saja. Septuagint, versi Yunani, perjanjian lama yang cukup populer pada zaman Kristus menggunakan kata ekklesia untuk menerjemahkan kata Ibrani, gahal yang berarti berhimpun, perkumpulan atau jemaat. Ulangan 9 ayat 10, ulangan 18 ayat 16, 1 Samuel 17 ayat 47 dan 1 Samuel 17 ayat 47, 1 Raja-Raja 8 ayat 14 dan 1 Tawarik 13 ayat 2. Penggunaannya telah diperluas dalam perjanjian baru. Perhatikan berikut ini. Yang pertama, orang-orang percaya yang berkumpul untuk beribadah bersama-sama di suatu tempat tertentu. 1 Korintus 11 ayat 18, Korintus 14 ayat 19 dan 28. Yang kedua, orang-orang percaya yang tinggal di tempat tertentu. 1 Korintus 16 ayat 1, Galatia 1 ayat 2, 1 Tesalonika 2 ayat 14. Yang ketiga, kelompok orang percaya yang di rumah seseorang. 1 Korintus 16 ayat 19, Kolose 4 ayat 15, Filemon 1 ayat 2. Yang keempat, satu kelompok jemaat di daerah. Kisah 9 ayat 31. Yang kelima, keseluruhan tubuh orang percaya di seluruh dunia. Matius 16 ayat 18, 1 Korintus 10 ayat 32 dan 1 Korintus 12 ayat 28. Semua makhluk percaya yang setia di surga dan yang di dunia. Efesus 1 ayat 20 dan 22. Ini yang keenam. Semoga kita menyadari bahwa setiap jemaat ataupun kumpulan dimanapun kita berada haruslah berdasarkan Yesus Kristus saja. Sehingga dapat berdiri kokoh dan siap menghadapi berbagai macam goncangan serta menjadi berkat bagi masyarakat dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.